Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini. Kita masih boleh berkumpul, boleh beribadah di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru TK SD Petra Tulungagung di GKPP MDC Tulungagung. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, Allah yang maha tinggi, Khalik langit dan bumi. Siapkan hatimu, tanggalkan semua bebanmu. Kita mau fokus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak dan kami tinggikan. Haleluya, amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu
kita mau menyaksikan presentasi dari anak-anak kita dari TK SD Kristen Petra. Dipersilahkan. Yang cowok di atas ya. Yang cowok di atas, yang cowok. Yang cowok. Oh, di atas semua. Enggak apa-apa ya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali pagi hari ini karena MDC sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk anak-anak kami. Anak-anak kami ini dari TK dan SD Bapak Ibu gabungan, tapi yang kelas kecil. Nah, kami akan belajar melayani Tuhan pagi hari ini melalui pujian yang berjudul Shout Joy. Pujian Sojo ini maknanya adalah dalam keadaan apapun, segala keadaan yang kita alami, Tuhan selalu campur tangan dan menolong. Oleh sebab itu, mari kita tetap selalu bersukacita. Haleluya.
Luar biasa. Terima kasih kepada anak-anak TK SD Kristen Petra Tulungagung. Mari kita siapkan hati kita kembali lagi. Kita akan menghadap Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih setia Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Yesus. Sembah Dia di tempat kudusnya. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang rindu bersekutu dengan umatnya. Mari kita bawa hidup kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Naikkan syukur atas semua kebaikannya dalam hidup kita. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Kamu. Kami sembah Kamu. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diadukan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu saja Tuhan yang memulihkan kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku,
itulah yang membawa kami ada sampai saat ini. Dan kami percaya kemurahan-Mu itulah yang akan memampukan kami untuk menatap hari depan, untuk melihat semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memulihkan umat-Mu, Engkau yang menyembuhkan umat-Mu, Engkau yang memuatkan umat-Mu, bahkan Engkau yang memerdekakan umat-Mu dari segala belenggu dosa, dari segala intimidasi kuasa kegelapan. Dan kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami berkemenangan. Terima kasih Bapa. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami. Bukakan rahasia firman-Mu, kebenaran-Mu bagi kami. Singkapkan selubung yang membutakan kami, supaya kami bisa mengenal kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Engkau yang akan membukakan bagi setiap umat-Mu sesuai kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah Engkau. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, dengan lawatan-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak sekolah minggu, lawat mereka, urapi guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada anak-anak sesuai dengan kapasitas mereka Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini, keluarga Masa Depan Cerah Tulung Agung. Terima kasih buat TK dan juga SD Kristen Petra yang sudah melayani kita, luar biasa. Kita percaya saudara bahwa anak-anak ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bagi bangsa ini. Amin. Saya kalau melihat anak kecil saudara, yang ada dalam pikiran saya gini saudara, sekarang mereka lucu, mereka sekarang imut saudara. Satu saat mereka ini jadi apa? Itu tergantung mereka ada di tangan siapa saudara. Alkitab katakan seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kalau dia di tangan pahlawan, dia akan menjadi anak panah yang meluncur mencapai target sasaran Tuhan dalam hidup mereka. Kalau dia di tangan pahlawan, kalau dia di tangan pecundang, maka dia akan dipakai untuk membunuh, untuk membinasakan saudara. Karena itu jangan izinkan anak kita di tangan pecundang. Siapa pahlawannya? Pahlawannya adalah yang pertama Tuhan. Serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Libatkan dia untuk melayani Tuhan. Ketika dia diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan yang membawa dia. Yang kedua, pahlawannya siapa? Orang tua. Kita harus jadi pahlawan, saudara. Kita harus jadi pahlawan, saudara. Karena teladan orang tua itu sangat penting bagi anak-anak. Yang ketiga, pahlawannya siapa? Tempat dia sekolah. Makanya selalu saya katakan kepada jemaat, kalau anak kita masih SD, jangan masukkan ke sekolah lain kecuali ke sekolah Kristen, ke Petra saya bilang. Sampaikan, kenapa? Karena SD itu kesempatan untuk kita menanamkan nilai kepada mereka. 0 sampai 12 tahun itu masa-masa yang sangat penting untuk menanamkan nilai. Bayangkan kalau dia di sekolah, yang di sana nilainya itu bukan nilai-nilai kerajaan Allah, maka bagaimana kehidupan dia ke depan? Karena itu kita bersyukur di kota ini ada SD Petra yang bisa membantu kita untuk menanamkan nilai kerajaan Allah kepada anak-anak kita. Berikan tepuk tangan dulu buat sekolah Petra. Kita berdoa supaya guru-guru Petra semakin dipakai Tuhan. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru merayakan Paskah dan saya percaya bahwa momen Paskah itu momen yang sangat penting bagi kita. Tema saya hari ini adalah tetap dicari. Istri saya tanya, apa maksudnya ini? Katanya saudara. Saya mengajak kita membaca
Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di slide. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya kepadanya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Perhatikan kata-kata terakhir. Ikutlah aku. Ada banyak orang merasa sudah mengikut Tuhan. Sebenarnya belum mengikut Tuhan, saudara. Dia hanya sekedar penggemar. Dia hanya sekedar simpatisan. Padahal yang Tuhan cari adalah pengikut. Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru ikut aku. Orang yang mengikut Yesus bukan cuma sekedar beragama Kristen, bukan cuma sekedar ke gereja, bukan cuma sekedar aktif pelayanan, tetapi orang yang mengikut Yesus adalah mengikuti jejak-jejaknya, pola pikirnya, cara pandangnya, tujuan hidupnya, selera jiwanya. Itu yang mengikut Yesus. Dan untuk bisa menjadi pengikut Yesus, Alkitab katakan harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, baru mengikut aku. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, "Ikutlah aku." Padahal 3,5 tahun Petrus bersama dengan Yesus. Kemana aja selama ini? Setelah Yesus bangkit, baru dia katakan kembali, "Ikutlah aku." Wah, ini menarik, saudara. Menarik. Kadang kita merasa mungkin sudah mengikut Tuhan. Tapi sebenarnya kita hanya sekedar penggemar. Apa ciri khas penggemar dengan pengikut, saudara? Penggemar, dia hanya ingin berkatnya Tuhan. Dia hanya ingin mujizatnya Tuhan. Dia hanya ingin kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi pengikut, sampai ke salib pun dia akan ikuti Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat latar belakang dari kisah ini, saudara ya. Peristiwa ini merupakan saat di mana Yesus menampakkan dirinya yang ketiga kalinya kepada Petrus dan 4 orang murid lainnya. Saat mereka kembali lagi menjadi nelayan. Kita tahu bahwa ketika Yesus ditangkap, saudara, semua murid-murid meninggalkan Yesus. Mereka berusaha menyelamatkan dirinya. Cuman satu yang mengikuti Yesus sampai ke salib. Siapa, saudara? Siapa? Yohanes. Hanya Yohanes, rasul yang paling muda, hanya dialah yang setia mengikuti Yesus sampai ke salib. Yang lainnya meninggal
meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus, dia berusaha untuk mengikuti Yesus sampai ke salib. Tetapi satu saat dia harus menyangkal Yesus. Sampai dia berkata, aku bersumpah, aku tidak pernah mengenal dia. Bapak Ibu, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pengikut Yesus? Atau kita hanya sekedar penggemar? Sama seperti orang-orang yang ketika Yesus masuk ke Yerusalem yang berkata, Hosana, Hosana bagi dia yang datang. Tetapi orang yang berkata Hosana, Hosana juga mereka yang berkata salibkan dia. Salibkan dia. Orang yang mengalami mujizat Tuhan, mereka juga yang berkata salibkan dia. Tapi menarik kisah ini. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan saudara. Sekalipun murid-murid sudah meninggalkan Yesus, bahkan melupakan Yesus, namun Tuhan tetap mencari mereka dan peduli akan kebutuhan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Kita sebenarnya sudah meninggalkan Tuhan. Apa buktinya kita meninggalkan Tuhan? Kita nggak peduli perasaannya Tuhan. Kita nggak peduli apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup sebagai ateis praktis. Kita beragama, tapi kita hidup seolah-olah Tuhan nggak ada. Kapan kita bergumul bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih maumu dalam hidupku? Apa sih maumu di dalam pekerjaanku? Apa sih maumu dalam pelayananku? Ketika kita memanggil dia Tuhan, itu artinya kurios, Tuhan pemilik hidup kita. Sudahkah kita menempatkan dia sebagai kurios, sebagai Tuhan, sebagai pemilik, atau kita merasa bahwa hidup kita ini milik kita? Minggu lalu saya katakan gini, kalau kita mengakui bahwa Yesus sudah menebus hidup kita, sesungguhnya kita sudah tidak punya hak lagi atas hidup kita. Yang punya hak atas hidup kita adalah Yesus Sang Penebus. Ketika saudara merasa berhak atas diri kita, itu pemberontakan kepada Tuhan. Tapi sekalipun begitu, saudaraku, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap melakukan mujizat kepada kita. Itu yang dialami oleh murid-murid, saudara. Sekalipun murid-murid sudah meninggalkan Yesus, sekalipun murid-murid sudah berkata, aku bersumpah aku tidak pernah mengenal dia. Ketika Yesus bangkit, Tuhan Yesus tetap datang. Kalau saudara baca mulai ayat 1 nanti, saudara, itu menarik. Di dalam Yohanes 21 ayat 4 dikatakan, ketika hari sudah mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah mati, saudara ya, akhirnya Petrus bilang gini, udah saya kembali aja jadi nelayan, kembali ke masa lalu. Kenapa? Memang kalau kita lihat saudara, murid-murid itu tujuannya mengikuti Yesus sebenarnya masih salah, saudara. Mereka baru benar ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara lihat ketika Yesus mau disalibkan, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia akan dibunuh, murid-murid masih berdebat gini, saudara. Guru, dia lobby mamanya, Yohanes lobby mamanya supaya apa? Anaknya ini satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi mereka mencari Yesus itu cuma urusan duniawi, urusan perut, urusan jabatan, saudara. Makanya begitu Yesus disalibkan, mereka kaget, saudara. Mereka berharap gini. Jadi orang Israel itu saat itu dijajah oleh Romawi, saudara. Dijajah oleh Romawi. Harapan mereka bahwa Yesus ini akan tampil seperti Simpson yang bisa mengalahkan kerajaan Romawi, seperti Daud yang bisa mengalahkan kerajaan Romawi, sehingga Yesus tampil sebagai raja, dan murid-murid inilah yang menjadi nanti hulu balangnya, yang menjadi ajudannya, yang menjadi pejabat-pejabat kerajaan. Saudara, ini motivasi awal murid-murid mengikuti Yesus, dan saya temukan tidak sedikit orang Kristen mencari Tuhan motivasinya sama seperti murid-murid saat itu.
Hanya sekedar bagaimana saya diberkati, bagaimana saya sembuh, bagaimana saya punya dapat jabatan, bagaimana karir saya bagus. Kita hanya ingin memanfaatkan Yesus. Sehingga ketika kita tidak dapatkan semua itu, kita mulai kecewa dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Bukankah itu yang sedang terjadi kita temukan? Itu yang dialami oleh Petrus. Ketika dia tahu bahwa sosok yang dia banggakan, Yesus yang dia harapkan menjadi raja di Israel, yang akan mengalahkan kerajaan Romawi, ternyata matinya terhina. Waduh, dia bilang udahlah, balik lagi aja. Balik, jadi nelayan saudara. Wow. Rasul-rasul yang lain bilang, kamu jadi nelayan, ya udah aku juga ikutlah katanya. Akhirnya mereka kembali jadi nelayan. Tapi nanti kita lihat saudara, ketika mereka jadi nelayan pun, mereka gagal saudara. Mereka satu malaman mencari ikan, Alkitab katakan mereka nggak dapat apa-apa. Saudara, jangan kau pikir kalau engkau lari dari rencana Tuhan, keluar dari panggilan Tuhan, engkau bisa sukses. Tidak. Kau berpikir daripada saya capek-capek melayani, daripada saya hidup benar, saya hidup jujur. Mungkin kalau saya ikut cara-cara dunia, mungkin saya akan sukses. Ternyata Petrus dan teman-temannya zong. Nggak dapat apa-apa. Padahal Petrus itu ahli dalam nelayan saudara. Di tengah-tengah pemberontakan mereka, Yesus datang mencari mereka. Dan mereka bilang gini. Tuhan Yesus bilang gini, perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Wow. Saudara, ketika Yesus ketemu dengan murid-murid yang sudah meninggalkan dia nggak bilang gini, hei kamu sini kurang ajar kamu ya. Dulu aja bilang-bilang sama aku rela mati buat Tuhan. Waktu aku disalib kamu kabur, sini Petrus, sini kamu. Tuhan nggak bilang gitu saudara. Kadang kita kalau anak kita nakal kan, bukannya kita bilang, nak kamu butuh apa? Kurang ajar, anak kurang ajar. Sudah ngabisin uang orang tua, pukul, betul gak? Tapi Tuhan enggak saudara. Walaupun murid-murid meninggalkan dia, Yesus datang sebagai Bapa dan berkata, anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Tuhan tidak berurusan secara rohani dulu. Dia berurusan secara perut. Mungkin kau hari-hari ini berkata, Tuhan aku udah jauh dari Tuhan. Mungkin Tuhan sudah hukum aku. Enggak saudara. Tuhan ingin datang kepadamu. Tuhan ingin menghampiri engkau dan berkata, nak, adakah lauk pauk padamu? Dia peduli atas kebutuhan kita. Dia peduli atas hidup kita saudara. Dia peduli. Murid-murid bilang apa? Tidak ada. Sampai saat itu mereka belum tahu kalau itu Yesus. Bayangkan 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus. 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus. Buat mujizat bersama Yesus. Makan bersama Yesus. Tidur dengan Yesus. Hanya hitungan hari. Gak sampai 5 hari. Mereka sudah lupa kalau itu Yesus. Berapa banyak kita begitu mudah melupakan Tuhan. Di gereja kita masih bisa bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Nikmat sekali hadiratmu, nikmat sekali lawatanmu. Begitu engkau keluar dari gereja, engkau sudah lupa sama Tuhan saudara. Katakan kiri kananmu, bro, jangan cepat lupa sama Tuhan bilang. Karena Tuhan tidak pernah lupa sama hidupmu bilang. Halo, Tuhan tidak pernah lupa atas hidupmu bilang. Jangan gampang melupakan Tuhan bilang. Sekalipun mereka gagal mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap mau membuat mujizat bagi mereka. Sekalipun engkau sering melukai hati Tuhan, saya mau kasih tahu, dia mengasihi engkau. Katakan kiri kananmu, bro, sekalipun engkau kurang ajar sama Tuhan, Tuhan tetap sayang sama engkau bilang. Ayo, sekalipun engkau kurang ajar sama Tuhan, tapi Tuhan sayang sama engkau bilang. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 21 ayat 6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyak ikan. Lihat saudara, mujizat hanya terjadi ketika engkau taat.
secara logika saat itu gak masuk akal saudara. Kenapa? Itu sudah siang. Semua nelayan tahu siang itu ikan gak ada. Petrus itu ahli dalam nelayan. Tiba-tiba Yesus dari jauh bilang, udah tebarkan jalamu ke sebelah katanya. Bisa aja Petrus bilang gini, ngomong apa kamu? Aku ini udah 1 malaman loh menjala. Kok bilang tebarkan? Di pinggir pantai lagi. Mana mungkin dapat? Bisa aja kalau dia pakai logikanya. Tapi Petrus orangnya rendah hati saudara. Dia coba. Dia belum tahu loh kalau itu Yesus. Belum tahu. Kadang kita ini saudara gak bisa melihat mujizat Tuhan karena kita merasa sok pintar saudara. Kadang orang yang kita lihat sederhana ngasih masukan kita gak anggap saudara. Padahal Tuhan yang berbicara lewat dia. Halo? Karena kita merasa lebih pintar. Merasa lebih hebat, lebih berpengalaman. Yesus itu bukan anak nelayan, dia anak tukang kayu. Tapi Petrus ini belajar saudara. Open minded. Makanya selalu katakan, belajarlah open minded. Belajar. Setiap informasi yang kita dengar, pikirkan. Jangan cepat-cepat meresponi. Jangan cepat-cepat menolak. Jangan cepat-cepat memutuskan. Pikirkan, siapa tahu Tuhan berbicara lewat dia. Siang-siang saudara, dia tebarkan jalannya. Sesuatu yang mustahil. Alkitab katakan mereka nggak kuat narik saudara. Mereka harus panggil teman-temannya. Saudara, mujizat itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita pintar. Tapi ketika kita mampu mendengar dan mengerti apa maunya Tuhan dan kau taat, kau akan melihat mujizat. Kau akan mengalami mujizat. Itu yang dialami. Padahal mereka itu gak taat sama Tuhan loh. Padahal mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka masih tetap bisa mengalami mujizat Tuhan. Mungkin kau berkata, aku ini udah jauh dari Tuhan. Apa mungkin ya ada mujizat ya? Apa mungkin Tuhan bisa sembuhkan saya? Apa mungkin Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya? Apa mungkin Tuhan bisa pulihkan bisnis saya? Asal engkau hari ini berkata, Tuhan apa maumu dalam hidupku dan aku mau taat. Engkau pasti mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari saudara. Dunia ini sedang berjalan di dalam ketidakpastian. Semua orang sedang pusing memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi saya mau kasih tahu, di tengah-tengah semua orang pusing ketika engkau tangkap apa maunya Tuhan, dan engkau peka dengan suaranya Tuhan, dan engkau taat, hidupmu akan hidup dari mujizat kepada mujizat kepada mujizat. Bagaimana dengan kita? Saudara, sekalipun mereka gagal mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap mau membuat mujizat kepada mereka. Tapi yang luar biasanya ini saudara, mujizat membuat murid-murid mengenal Tuhan dan semakin mendekat kepada Tuhan. Di ayat 7 dikatakan gini, maka murid yang dikasihi, siapa itu saudara? Yohanes. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya. Mungkin saat itu dia cuma pakai OT-OT saudara. Dia tahu bagaimana menghormati Tuhan. Gak mungkin saya datang sama Tuhan dengan OT-OT. Dia langsung pakai pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saudara, ketika Petrus tahu, oh ternyata Tuhan yang saya sembah itu tidak mati. Dia ada di sana. Dia terjun saudara. Dia kejar Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang. Mujizat. Berkat. Justru membuat dia gak tahu diri. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Katakan kiri kananmu, bro. Jangan sampai seperti itu bilang. Tetapi Petrus saudara, lihat. Mujizat itu membuat dia mengenal siapa Tuhan. Bukan cuma mengenal siapa Tuhan. Dia tidak peduli lagi dengan berkat yang baru dia dapat saudara. Dia tinggalkan itu berkat, dia terjun saudara. Harusnya semakin kita diberkati,
itu semakin kita mendekat sama Tuhan, semakin kita kagum sama Tuhan, semakin kita menghormati Tuhan, semakin kita melayani Tuhan. Bukan berkat dan mujizat itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang Kristen saya lihat ketika dia miskin, ketika hidupnya susah, ketika sakit-sakitan. Waduh, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, apapun dia berikan kepada Tuhan. Tetapi ketika dia sudah mulai diberkati Tuhan, berkat itu justru menarik dia jauh dari Tuhan dan hidupnya semakin berantakan. Bapak Ibu, ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika engkau diberkati, apa yang kau pikirkan tentang hidupmu, tentang berkat, tentang Tuhan. Semakin kita benar di dalam meresponi berkat Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang lebih tinggi. Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang lebih jauh lagi kepada rencana Tuhan. Makanya kita lihat, perhatikan saudara. Setelah mereka mengalami mujizat, mereka tahu itu Yesus, Petrus tinggalkan itu berkat, dia udah gak peduli dengan berkat itu. Dia terjun ke danau, dia kejar Yesus, dia berenang saudara. Ini saatnya Yesus berurusan secara pribadi dengan Petrus. Apa yang kita baca tadi saudara. Apa yang saya jelaskan sekian lama ini baru pendahuluan. Haleluya. Tuhan tidak mau kita hanya puas dengan mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Petrus saat itu tidak menghampiri Yesus, kalau Petrus saat itu hanya puas dengan berkat Tuhan, dia tidak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi lihat, ketika Petrus sudah mengenal Yesus, ketika dia meninggalkan berkat itu saudara, Petrus berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Ada saatnya saudara, Tuhan akan berurusan secara pribadi dengan kita. Dan ini yang membuat saya terkagum-kagum sama Tuhan. Dan saya banyak belajar dari Petrus saudara. Kita mau belajar bagaimana Tuhan, ketika Tuhan mulai serius membawa Petrus kepada rencananya yang sesungguhnya, dia berurusan secara pribadi. Ada kalanya saudara, temanmu akan meninggalkan engkau, keluargamu akan meninggalkan engkau, bahkan pendetamu meninggalkan engkau, karena Tuhan ingin berurusan secara pribadi dengan engkau saudara. Karena Tuhan mau bawa kita ke dalam level yang lebih tinggi. Yohanes 21 ayat 15 katakan, sesudah serapan. Nah, jadi Yesus, gini saudara, saya suka sama Tuhan itu saudara. Jadi dia tidak sekedar urusan rohani yang dia pikirkan. Urusan perut juga dia pikirkan saudara. Ingat ketika dia mau berurusan dengan Sakeus, dia bilang apa? Aku harus makan di rumahmu, menumpang di rumahmu. Terus ketika orang mengikuti dia 5.000 orang laki-laki, dia kasih makan. Begitu juga dengan murid-murid saudara, ketika murid-murid mau dipulihkan Tuhan, ketika Petrus mau dipulihkan Tuhan, yang dipikirin dulu perutnya. Artinya gini saudara, Tuhan peduli dengan kebutuhanmu. Kalau engkau sampai kebutuhanmu kurang, bukan Tuhan tidak sediakan, engkau tidak menemukan. Engkau tidak menemukan. Kenapa engkau tidak menemukan? Karena engkau tidak tahu di mana Tuhan letakkan. Saya selalu bicara gini saudara, hidup kita ini di sini. Ya. Kadang berkat itu disediakan Tuhan di sini. Berkat itu Tuhan sediakan di sini. Berkat itu Tuhan sediakan di sini. Berkat itu Tuhan sediakan di sini. Mujizat itu Tuhan sediakan di sini. Tapi kita nggak tahu di mana itu. Makanya kita perlu dekat sama Tuhan. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Kita perlu peka dengan suara Tuhan. Supaya apa? Tuhan tuntun kita menemukan berkat itu. Tapi kalau kita cari jalan sendiri, ingat, selain berkat Tuhan sediakan, iblis juga pasang ranjau, pasang jebakan. Jadi di depan kita ini ada berkat jika dari Tuhan, ada jebakan dari iblis. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, ketika kita tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, ketika kita gak mau tahu apa maunya Tuhan, yang kita pikir berkat Tuhan ternyata itu ranjau atau jebakan iblis. Berapa banyak kita temukan orang, dia ditawarin pekerjaan, kelihatannya bagus, tahu-tahunya setelah dia bekerja di situ rumah tangganya berantakan. Itu jebakan iblis. Makanya kita perlu
perlu tuntunan Tuhan supaya kita tahu mana berkat Tuhan, mana jebakan iblis, mana berkat Tuhan, mana jebakan iblis. Semua yang dari Tuhan akan membawa kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Semua yang dari iblis akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Semua yang dari Tuhan akan membuat kita semakin hidup bahagia dan damai sejahtera. Semua yang dari iblis membuat kita hidup dalam ketakutan dan ketamakan. Petrus, mulai Tuhan berurusan dengan dia. Di ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, pertanyaan ini menarik. 3 kali Tuhan bertanya. Lihat levelnya Tuhan nanti bertanya ya. Lihat. Ini tuntutan Tuhan saudara. Kalau kita baca bahasa aslinya, pertanyaan Tuhan itu lebih kurang seperti ini saudara. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Agapas mi pleon auton. Itu bahasa Yunaninya. Lihat jawabannya Petrus. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yang Tuhan tanya adalah agapasmi, jawabannya dia hoti pilose. Hoti pilose sebenarnya berarti aku rekanmu. Dia nggak berani berkata, aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Karena dia tahu, aku baru mengkhianati engkau. Aku baru menyangkal engkau. Coba saya katakan sama istri saya. Non, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Tiba-tiba dia bilang, aku rekanmu. Kira-kira apa yang saudara bayangkan? Kira-kira satu saat ada orang yang sedang menikah saudara ya. Di mimbar mengucapkan sumpah pernikahan. Sang pasangannya tanya gini, apakah engkau mengasihi aku? Calon istrinya bilang, aku rekanmu. Jadi enggak nikah saudara. Saudara, perhatikan. Tuntutan Tuhan kepada Petrus adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Pertanyaan yang sama Tuhan mau tanyakan kepada kita. Kalau engkau katakan aku Tuhanmu, engkau menerima keselamatan yang daripadaku. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Tapi jawaban Petrus adalah pilose, aku rekanmu. Tapi itu pun Tuhan menghargai saudara. Tuhan turunkan pertanyaannya saudara. Tuhan turunkan tuntutannya. Harusnya kan gini saudara. Tuhan kan menuntut komitmen dari Petrus. Tetapi Petrus tidak berani menyatakan komitmennya. Petrus sadar dia pernah dengan yakin mengatakan. Ingat waktu Yesus mau disalibkan, waktu Tuhan katakan salah satu dari kalian akan menyerahkan anak manusia. Dia bilang, Tuhan aku rela mati buat Tuhan. Waduh, kata Petrus dengan gagahnya. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Dan itu terbukti. Harusnya kan ketika Tuhan tanya gini, apakah engkau mengasihi aku? Harusnya Petrus bilang apa? Ya Tuhan, aku rekanmu, aku mengasihimu. Harusnya itu jawabannya. Saudara, mengasihi dengan rekan itu berbeda, saudara. Rekan itu tanggung jawabnya kurang. Betul nggak saudara ya? Tapi kalau mengasihi total, saudara. Tetapi Petrus tidak bisa mengatakan aku mengasihimu. Walaupun sampai di situ, saudara, Tuhan tidak putus asa dengan Petrus, saudara. Tuhan menghargai. Saudara, gini, Tuhan itu nggak mau memaksa, saudara.
Tuhan gak mau memaksa, saudara. Pertanyaan kedua yang Tuhan katakan. Mulai diturunin standarnya. Dia katakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tidak ada lagi kata-kata lebih daripada semua ini. Waduh. Perhatikan. Pertanyaannya sudah enak enggak? Apakah engkau mengasihi aku? Agapes me, kata Tuhan. Tapi tetap Petrus bilang apa? Pleon tauton. Tuhan, engkau tahu bahwa aku rekanmu. Ternyata Petrus pun gak mampu. Hanya sekedar mengasihi Tuhan. Oke, kata Tuhan. Tuhan kasih pertanyaan yang ketiga. Tuhan ikuti maunya Petrus. Apa kata Tuhan? Simon, apakah engkau rekanku? Believe me? Petrus bilang, engkau tahu bahwa aku rekanmu. Saudara, ketika saya renungkan ini saudara. Kadang kita ini begitu gampang bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau sambil air mata kita jatuh. Tapi di waktu yang tidak lama kita melukai hati Tuhan. Coba kita renungkan ini saudara. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Mampukah kita mengasihi Tuhan? Gak mampu. Gak mampu. Gak mampu kita mengasihi Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Tuhan selalu tuntut ini dalam hidup kita. Memang kita nggak mampu mengasihi Tuhan. Nggak mampu. Terus bagaimana? Kenapa Tuhan tuntut itu dari Petrus? Kenapa Tuhan tuntut itu dari Petrus? Padahal Tuhan tahu Petrus tidak akan mampu. Saya berpikir gini saudara. Tuhan hanya ingin menunjukkan kepada Petrus. Petrus, kamu jangan sok merasa kepedean, sok rohani banget ya. Tuhan pengen ngomong gitu saudara. Kamu tuh kadang kepedean merasa mengasihi aku. Faktanya kau hianati aku kok. Kamu gak mampu mengasihi aku. Tapi akulah yang mengasihi engkau. Akulah yang mengasihi engkau, kata Tuhan. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan ketika kita mengalami kasih Tuhan, saudara. Memang akhirnya kalau kita lihat Petrus ini sangat mengasihi Tuhan, saudara. Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan dan dia dipenuhi Roh Kudus, saudara. Makanya Petrus itu akhirnya matinya itu diapain, saudara? Disalibkan. Itu pun terbalik, saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengasihi Tuhan, saudara? 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi apa? Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa kita. Kalau saudara tidak mengalami kasih Tuhan, engkau tidak akan pernah mampu mengasihi Tuhan. Gak mungkin. Karena itu mari setiap hari ketika engkau bangun pagi datang sama Tuhan, Tuhan cari Tuhan, sembah Dia. Izinkan kasih-Nya itu memenuhi kita. Izinkan kasih-Nya itu memimpin hidup kita. Izinkan kasih-Nya itu yang membawa kita mengasihi Dia. Dengan kekuatanmu engkau tidak akan mampu mengasihi Tuhan. Semakin engkau berusaha mengasihi Tuhan, semakin engkau menyakiti hati Tuhan. Semakin engkau berusaha mengasihi Tuhan, semakin engkau melukai hati Tuhan. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Semakin kita berusaha ingin menyenangkan Tuhan, faktanya kita semakin menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika kita merasakan kasih Tuhan, sampai kasih Tuhan itu memenuhi kita, sampai kasih Tuhan itu memuaskan hati kita,
Kita tidak mengharapkan apa-apa lagi selain Tuhan, saudara. Saat itulah engkau mampu mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Kalau kita ingin mengasihi Tuhan, berhenti mengandalkan kekuatan kita. Berhenti mengandalkan kemampuan kita. Berhenti mengandalkan kepintaran kita. Bukan berarti kita nggak perlu pintar. Tapi izinkan hidup kita ini dipimpin oleh kasih-Nya Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Saat itu engkau akan mengalami kasih Tuhan. Ketika engkau mengalami kasih Tuhan, engkau tidak perlu lagi berjuang untuk meninggalkan dosa. Saya lama terikat dengan dosa. Baik itu rokok, baik itu pornografi, baik itu judi, baik itu minuman keras. Saya berjuang melepaskan itu. Semakin saya lepaskan, semakin sulit. Itulah Taurat, saudara. Hukum Taurat itu bukan membebaskan kita dari hukuman dosa, bukan, saudara. Saya selalu kasih ilustrasi ini, saudara. Perhatikan. Coba tutup mata, saudara. Semua tutup mata. Saya suka dengan ilustrasi ini. Coba semua tutup mata. Tutup mata. Tolong jangan pikirkan gajah. Tolong jangan pikirkan gajah. Tolong jangan pikirkan gajah. Buka mata. Siapa yang tidak memikirkan gajah? Siapa yang tidak memikirkan gajah? Coba angkat tangan. Tadi ada yang kesini memikirkan gajah? Hah? Tadi ada yang tidak memikirkan gajah? Tidak ada yang memikirkan gajah. Begitu saya larang untuk memikirkan gajah, akhirnya engkau memikirkan gajah. Betul enggak? Begitu juga dengan dosa. Semakin dilarang, jangan berbohong. Semakin dibilang jangan berbohong, dia akan berbohong. Ini bagus untuk pendidikan, saudara. Di dalam dunia pendidikan katanya nggak boleh pakai kata jangan, saudara. Semakin kau larang, semakin dilakukan. Semakin kau larang. Tapi bagaimana caranya? Ajak dia kepada sesuatu yang lebih mulia. Ajak dia kepada sesuatu yang lebih mulia. Apa itu? Mengalami kasih Tuhan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, saudara. Perhatikan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita sudah nggak tertarik lagi dengan dosa. Nggak tertarik. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Saya ini dulu paling suka gorengan, saudara. Apalagi OT-OT sama tahu isi. Waduh, saya pecinta gorengan. Sampai akhirnya dinyatakan saya jantung koroner, saudara. Waduh. Begitu saya jantung koroner, saya belajar untuk mencintai rebus-rebusan, pepes-pepesan. Pokoknya tanpa gorengan. Saya belajar mencintai. Sabtu kemarin saya persis 1 bulan atau 4 minggu tidak menyentuh gorengan. Saat ini, saudara, dulu begitu lihat gorengan itu, waduh, darah ini sudah mulai mendidih, saudara. Pingin rasanya ngemplok gorengan itu, saudara. Sekarang begitu lihat gorengan, saudara. Begitu saya tahu nikmatnya rebus-rebusan, begitu saya tahu nikmatnya tanpa minyak, saudara. Enak di badan semua. Lihat gorengan itu menjijikkan. Betul nggak? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau engkau tahu nikmatnya persekutuan dengan Tuhan. Kalau engkau tahu nikmatnya melayani Tuhan. Kalau engkau tahu nikmatnya taat kepada Tuhan. Dosa menjadi menjijikkan dalam hidupmu. Tapi semakin kau dilarang melakukan dosa, engkau semakin melakukan dosa. Tuhan ingin katakan kepada Petrus, engkau hanya bisa mengasihi aku kalau engkau menikmati kasih-Ku. Jangan lewatkan 1 hari tanpa engkau berjumpa dengan Tuhan. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Makanya gereja kita ada ibadah harian 3 kali sehari. 3 kali sehari kita diajak bersekutu dengan Tuhan. Kalau engkau lakukan itu dan engkau nikmati persekutuan dengan Tuhan, engkau tidak berjuang lagi meninggalkan dosa. Dulu saya berjuang meninggalkan rokok, meninggalkan narkoba, meninggalkan mabuk, judi, pornografi. Berjuang. Semakin saya berjuang, semakin saya gagal, semakin berjuang. Tapi ketika saya
mengalami kasih Tuhan ketika saya tahu ada Tuhan yang mengasihi saya, ada Tuhan yang menerima saya apa adanya, ada Tuhan yang tidak pernah melupakan saya. Saya kaget, kok saya sudah tidak tertarik lagi dengan semuanya itu. Yesus mengasihi engkau. Jangan sia-siakan kasihnya itu. Hidup di dalam kasihnya. Bangun persekutuan dengan dia. Kasih kita kepada Tuhan akan kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita akan mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain, saudara. Perhatikan. Ketika engkau sudah mengalami kasih Tuhan, engkau akan mampu mengasihi Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, itu akan terpancar dari mana kita mengasihi sesama. Coba perhatikan, di balik 3 pertanyaan Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Ada satu perintah. Dia katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya percaya kalau engkau mengalami kasih Tuhan, engkau tidak akan tenang melihat tetanggamu yang hidup dalam dosa, yang belum mengenal Tuhan, yang sedang menuju kebinasaan. Kalau engkau mengalami kasih Tuhan, engkau tidak akan tenang melihat keluargamu yang sedang berjalan menuju neraka. Engkau akan tidak tenang melihat orang-orang di sekitarmu menuju neraka. Engkau akan berusaha menggembalakan mereka, menuntun mereka mengalami kasih Tuhan. Jadi ciri khas orang yang dipenuhi Roh Kudus apa? Bukan bahasa roh. Bahasa roh itu cuma salah satu. Kalau saudara baca nanti di Alkitab saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan jadi saksi. Ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka membawa orang datang kepada Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Kalau engkau sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, engkau lihat orang tuamu sedang menuju neraka, engkau tenang-tenang saja. Saya curiga engkau tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Engkau tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Ketika saya bertobat mengalami kasih Tuhan, setiap malam saya berlutut menangis berdoa buat pertobatan orang tua saya, kakek nenek saya, om-om saya, adik-adik saya, orang-orang yang saya kenal. Saya doakan mereka, saya tangisi mereka, saya berpuasa bagi mereka. Gak tahan hati melihat mereka sedang berjalan dalam neraka. Berapa lama engkau jadi orang Kristen, tapi engkau lihat keluargamu masih hidup dalam dosa, engkau anggap itu biasa. Berarti hati Tuhan itu tidak menggetarkan hatimu, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa artinya apa? Dia akan menggembalakan mereka untuk membawa datang kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yohanes 21 ayat 18-19. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan seterusnya saudara. Akhirnya Petrus saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini, hidupnya dipulihkan dan setelah itu dia dipenuhi Roh Kudus dan kita tahu hidupnya seluruhnya dipakai untuk melayani Tuhan. Bahkan dia rela mati saudara, disalibkan, kaki di atas kepala di bawah. Demi keselamatan jiwa-jiwa, demi menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, nyawamu pun engkau akan berikan kepada Tuhan. Engkau tidak lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari saudaraku, mari kita bangkit berdiri yuk. Menyenangkanmu, senangkanmu. G. Saudara, benarkah kita mengasihi Tuhan? Benarkah kita sudah mengalami kasih Tuhan? Atau kita terjebak kepada agama? Menyenangkanmu, menyenangkan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan segalanya bagi kita. Nyawanya Dia berikan supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kita diangkat menjadi anak-anaknya dan kasih Bapa itu dilimpahkan bagi kita. Harusnya kita orang yang dimurkai, tetapi engkau dan saya orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin engkau selama ini merasa tidak ada satupun yang mengasihi engkau. Bahkan engkau tidak mengasihi dirimu. Kau merasa gak ada yang peduli dalam hidup. Pagi hari ini ada berita baik. Tuhan mengasihi engkau. Kasihnya itulah yang memulihkan engkau. Kasihnya itulah yang membuat engkau bisa lepas dari segala belenggu dosa. Maukah engkau menerima kasihnya dan berkata, Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Mampukan aku merasakan kasih-Mu, kasih yang memerdekakan aku, sehingga aku bisa dimampukan mengasihi engkau. Hanya orang yang dikasihi yang mampu mengasihi. Orang yang terluka akan melukai, tapi orang yang dikasihi akan mengasihi juga. Ada berita baik pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan mengasihi kita, bahkan Dia berikan nyawanya bagi kita. Sekalipun engkau meninggalkan Dia, sekalipun engkau melukai hatinya, sekalipun engkau mengkhianati Dia, tapi Dia berkata, aku mengasihi engkau. Bapa, hamba-Mu berdoa, pulihkan setiap kami dengan kasih-Mu itu. Kasih-Mu itu yang memulihkan kami. Kami tahu kami gak mampu mengasihi Tuhan tanpa Engkau mengasihi kami lebih dahulu. Tanpa kami bisa merasakan kasih-Mu itu. Apapun keberadaan anak-anak-Mu saat ini, kami percaya Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu itu cukup bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Karena kasih-Mu itu sempurna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, madu kemuliaan-Mu tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, madu kemuliaan-Mu. tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami percaya Engkau mengasihi kota ini. Kau mati juga bagi penduduk kota ini. Karena itu kami datang umat-Mu merendahkan hati kami, memohon belas kasihan Bapa. Curahkan roh-Mu, curahkan belas kasihan-Mu, curahkan hujan pertobatan atas penduduk ini. Lawat penduduk kota ini Tuhan. Celikan mata rohani mereka, supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lawat, pakai kami anak-anak Tuhan, menggembalakan mereka. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dimenangkan dari kota ini. Berkati kota ini, berkati ekonomi kota ini, berkati keamanan kota ini, berkati semua pendidikan yang ada di kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Kami berdoa, firman-Mu katakan bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan menegakkan hukum. Kami bawa Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Lindungi mereka, jagai mereka.
Berikan mereka hati yang mengasihi kota ini. Berikan mereka hikmat bijaksana-Mu di dalam membuat setiap keputusan. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Segala kecurangan yang ada di pemerintahan Tuhan bongkar dengan caranya Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat, menjadi teladan. Pulihkan kota ini Tuhan. Berkati semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, biar digagalkan di dalam nama Yesus. Pakai anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha di kota ini untuk menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih, kami serahkan kota ini. Pulihkan semua gereja Tuhan. Pulihkan semua umat Tuhan. Pulihkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa menjadi terang, menjadi teladan di kota ini Tuhan. Berkati kota Tulung Agung, dan kami percaya suatu saat kami akan lihat revival terjadi di kota Tulung Agung. Dan kami menjadi saksi sejarah revival di kota ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi setiap umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat mengasihi Tuhan. Bahwa kami hidup di dalam rencana Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan kami bawa anak-anak kami yang sekolah. Lindungi mereka Tuhan dari segala pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, dengan takut akan Tuhan, dengan kecerdasan. Bahkan Kau pakai anak-anak kami untuk menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini, beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri mereka, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu, jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Roh Kudus jamah mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jantas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata ini, berkati semua karyawannya. Kami bersyukur, sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin memenuhi kita dengan kasih-Nya. Tuhan ingin menuntun setiap kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, jangan takut. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin
memberikan persembahan, silakan mengambil amplop persembahan di belakang dan meletakkannya pada tempat yang sudah disediakan. Terima kasih. Kami memuji